Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kita beribadah sore hari ini di rumah Tuhan ini maupun jemaat yang sedang beribadah secara live streaming di tempat masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama dan menyapa kita secara pribadi. Sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28 mengatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu ini kebahagiaan mendengar firman Allah. Saya mencoba merenung-renung apa kebahagiaan dari setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Tapi ternyata yang lebih fokus harus dibuka, apa itu firman Allah. Apa itu firman Allah? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah itu adalah perkataan Allah. Kata yang diucapkan dalam kuasa, dalam kebenaran, dan dalam roh. Dengan firman, Allah mencipta bumi dan segala isinya. Dengan firman-Nya, Allah mencipta jagat raya, bulan, bintang, matahari. Dengan firman-Nya, Allah membedakan siang dan malam sebagai waktu yang kita tahu dari Alkitab sejak awal. Dengan firman-Nya, Tuhan Allah mengingatkan umat-Nya. Dengan firman-Nya, Tuhan Allah menuntun mereka. Bahkan dengan firman-Nya, Tuhan memberikan tugas mandat kepada manusia itu. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan kuasailah. Semua yang lain diberikan bagi manusia. Mandat, makna menguasai, berarti tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menata bumi atau merawat ciptaan Tuhan. Dengan firman, Tuhan memberkati. Kata-kata, berita kesukaan. Dengan firman yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan manusia. Maka setiap orang yang mengerti dan mau mendengarkan firman Tuhan, seperti di Injil Lukas pasal 11 ini, hanya 2 ayat khotbah minggu ini yang diakhiri dengan perkataan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa berbahagia?
orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Karena firman Allah itu bukan main-main. Firman Allah itu bukan sesuatu yang tidak punya nilai. Dan paling tidak, dengan menerima firman Allah, manusia seperti pertama sekali dikatakan dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 itu. Apa? Dengan firman Allah manusia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Membedakan apa yang ada di dalam pertimbangan dan pikiran hati manusia. Artinya orang yang menerima firman Allah akan memiliki logika yang bagus, cara berpikir yang bagus, tindakan yang bagus. Karena apa? Karena dia selalu diterangi oleh firman Allah itu. Saya bacakan lebih lengkap Ibrani 4 ayat 12 itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Apa yang tidak sanggup diperbuat oleh manusia, tapi perlu dipahami, sanggup diperbuat oleh firman Allah. Firman Allah itu ibarat pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Bagaimana memisahkan jiwa dan roh? Yang mungkin kita dapat bedakan. Tapi apa itu jiwa, apa itu roh? Tentu sulit untuk kita pisahkan. Sesuatu yang sulit dibedakan antara jiwa dan roh justru bisa dipisahkan oleh firman Allah. Itulah kekuatannya. Itu kekuatan firman Allah. Dan dikatakan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang ada di dalam pertimbangan dan pikiran yang kita pikirkan. Dengan firman Allah, manusia dituntun. Sehingga mampu menentukan sikap yang baik dan benar. Yang kedua, firman Allah itu memberi kelengkapan bagi manusia. Di dalam Natsari ini, seorang ibu berteriak atau seorang perempuan berteriak ketika Yesus masih berbicara. Coba kita bayangkan. Artinya Yesus diinterupsi. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Seperti di rapat, seperti di ruangan, langsung tunjuk tangan atau berteriak seperti di sini. Perempuan itu mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Mungkin dia melihat Yesus itu luar biasa, dapat mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, memberi makan ribuan orang. Artinya dari sudut dunia, hal-hal yang luar biasa dan baik itu tercermin dari tindakan Yesus. Artinya dari sudut manusia, melihat perbuatan Yesus adalah sesuatu kesuksesan. Dan fokus dari perempuan itu dalam hidup keseharian. Tapi ternyata Yesus menjawab, tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar firman Allah dan memeliharanya. Salahkah ibu menyusui?
Salahkah ibu yang melahirkan seorang anak berbahagia? Tidak salah. Tidak salah. Salahkah ibu mengandung? Tidak salah. Atau mungkinkah berbahagia orang yang tidak mengandung? Nah ini jadi lain lagi pertanyaannya. Kalau itu dijawab, kalau hanya ukuran dengan hal mengandung dan tidak menjadi kebahagiaan, betapa banyak orang yang sedih di muka bumi ini. Artinya sudut pandang dunia melihat perbuatan Yesus seperti khotbah minggu lalu. Sudut pandang iblis melihat hubungan Tuhan dengan Ayub. Sepertinya hanya harta benda itu. Memang Tuhan memakai harta benda dunia yang diberikannya itu untuk membuat manusia memiliki fasilitas. Tapi bukan itu ukurannya. Bukan itu. Bukan hanya itu. Harus ada pengakuan kepada Tuhan. Dan memang pada gilirannya akhirnya Tuhan juga mencukupkan seperti yang dimiliki oleh Ayub. Baik melalui harta bendanya, anak-anaknya. Tapi ketika mengalami kekosongan, apakah dia jauh dari Tuhan? Oh tidak. Jadi dengan atau tanpa semua yang dimilikinya, karena dia percaya kepada Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Wah inilah luar biasanya khotbah minggu lalu. Siapa yang sanggup ya di kehidupan ini? Yang mau dibuka adalah ketika banyak yang hanya melihat menyorot perkembangan hubungan manusia. Perbuatan Tuhan hanya dari sudut keadaan normal manusia. Justru Yesus mengatakan firman Allah itu. Karena firman Allah itu yang mencipta. Karena firman Allah itu yang memberi kekuatan. Maka tepat yang kedua bahwa firman Allah itu bisa menjadi senjata juga. Senjata. Alat. Dengan firman Allah manusia dapat melakukan hal yang tidak mungkin dia lakukan jikalau tidak bersama memahami firman Allah. Sebagaimana dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17 dikatakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wah itu luar biasanya firman Allah. Dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ini menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita mendengar firman Allah dan kita renungkan, kita pikir-pikirkan, sudah pasti akan menerima kekuatan. Pasti beda orang yang selalu merenungkan firman Allah. Yang selalu dekat dengan Tuhan. Pasti beda dalam menghadapi kehidupan. Karena di kehidupan ini banyak tantangan. Banyak cobaan. Banyak hal yang kita tidak dapat mengerti. Dan disitulah manusia dituntun. Firman Allah itu menjadi senjata memadamkan api si jahat. Jadi misalnya kalau ada, jangankan si jahat hanya berbicara, sudah seperti ada tegang atau emosi. Ya udahlah kita baca, kita dengar dulu firman Tuhan. Atau mungkin paling tidak kita berdoa dulu, nyaman. Dan ini dapat kita rasakan. Apalagi menjelang Natal. Bagaimana firman Allah itu memberikan pertimbangan dalam diri setiap orang. Sekalipun misalnya firman itu diulang dan disebutkan oleh mulut kecil
ketika berliturgi di depan gereja. Sekalipun mungkin di rumah papa mamanya tadi masih bertengkar, masih ini dan itu, tapi ketika hadir di gereja anak kecil, putrinya ada berbicara di depan dengan firman Allah, pasti dia diam. Mau penjahat, mau preman, dia pasti bangga melihat putrinya, anaknya. Aku butuh kulanang sunguni. Hari pertama anak saya bisa hadir di depan mengatakan firman Tuhan. Waduh, sejuk. Ternyata anak yang dititipkan Tuhan itu, yang masih kecil dan kerjanya menangis beberapa tahun yang lalu, ternyata sekarang dia telah menyebut kuasa Tuhan. Orang tua mana yang tidak senang? Orang tua mana? Jangankan anak, ketika orang tua atau mertua atau siapapun mendengarkan salah seorang dari anaknya menjadi sintua. Ditelepon orang tua ke kampung, nunga calo situa biau inung, nunga calo situa biau. Pendeta, Bible Pro, pasti senang. Karena dengan ukuran itu sudah pasti ada pagar, ada cara yang dibuat Tuhan untuk setiap pribadi yang hidup dengan firman Allah. Tahu melakukan, memilih yang terbaik dalam dirinya. Tahu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tahu apa yang harus dikatakan. Wah, inilah luar biasanya firman Tuhan itu. Artinya bukan hanya di anak kecil tadi, justru di orang dewasa juga. Yang ketiga, dengan firman Allah itu banyak hal yang boleh kita terima. Apa itu? Banyak hal. Banyak hal yang boleh Tuhan nyatakan. Sebagaimana dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dan Rasul Paulus pernah mengingatkan Timotius ayat 15 sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wah, luar biasa itu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti segala firman manfaatnya bagi hidup manusia. Mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Wah, ini yang mungkin saya tidak bisa terima. Kalau mungkin ada pengkhotbah berapi-api, berkhotbah dan mengingatkan melalui khotbah, mungkin saya sebagai pendeta, aduh apa ini khotbahnya. Padahal katakan menyatakan kesalahan, mengkoreksi apa yang dilakukan oleh manusia itu. Sama seperti Yesus mengkoreksi perempuan dalam nas ini. Dikoreksi. Firman Allah lah yang utama. Firman itu yang menghidupkanmu. Firman itu yang menciptamu. Dan firman itu menjadi daging di dalam Yesus. Dan firman itu di dalam kuasa Roh. Mengajari manusia di sepanjang masa. Bahkan firman itu di dalam Roh mengajari kita berdoa. Kita tidak tahu cara berdoa, tapi Roh itu mengajari kita, mendidik kita. Sekalipun sederhana kita tidak tahu berdoa apa yang mau dikatakan, kan begitu. Seperti cerita seorang mantu yang mungkin dari kecil dia tidak tahu berdoa. Tahu-tahu udah punya anak, mertuanya mengatakan, "Amang,
nunga seorang dak danahon. Baik kamu maju tangyangi. Mau makan. Dia jarang berdoa. Dari kecil hanya dia tahu met awon gitu kan. Lalu dia lipat tangan. Dia tidak sanggup lagi menolak permintaan mertuanya, lalu dia lipat tangan mau makan. Me tawon badia serahakon sasada Yesus dongak kutoktong. Sekalipun aku kecil, hatiku sucikanlah Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menemaniku. Itu bahasa anak-anak. Tapi bagi dewasa juga itu berguna. Dia mengakui keterbatasannya. Itu siapa yang mengajari? Roh. Roh. Di dalam firman Tuhan, setiap manusia berkata-kata. Sekalipun mungkin itu agak aneh kedengaran. Tapi di sanalah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Untuk itu ibu bapak saudara-saudara mau diingatkan. Orang yang berbahagia yang mendengar firman Allah. Kita juga berbahagia sekarang. Apakah kebahagiaan kita tidak ada masalah? Atau kita tidak memiliki pergumulan? Oh bukan. Kalau Yesus dalam khotbah di bukit membuka orang-orang berbahagia itu, justru ada pergumulan. Dan mereka harus melihat itu. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak masuk di akal. Ini firman Allah. Masuk di akal enggak? Tidak. Tapi selanjutnya karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan itu peduli sama orang-orang miskin. Sama orang-orang lemah. Bukan berarti tidak peduli sama orang-orang yang kuat, yang selalu merendahkan hati. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Siapa pula yang bilang ini? Khotbah di bukit. Ini juga firman Allah. Karena apa? Karena mereka akan dihibur. Nah itu dia. Di dalam firman Allah, orang yang berduka cita akan dihibur. Dengan firman itulah kita saling menghibur satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau ini agak masuk di akal. Karena mereka lah akan memiliki bumi. Nah itu dia. Artinya bumi ini juga berharga di mata Tuhan. Karena ini ciptaannya. Dan orang yang berbahagia dan mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan lah. Yang memiliki kemampuan lebih dalam mengerti menata kehidupan bumi ini. Kalau tidak, bumi akan hancur, berantakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Wah, kalau sampai di sini kalimatnya mana mungkin. Tapi dilanjutkan akan kebenaran. Rindu, lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa? Karena mereka akan dipuaskan. Firman Allah mengatakan itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini rantai kebaikan dalam hidup kita. Rantai kebaikan itu telah sambung menyambung, kita alami dan kita terima di dalam diri kita sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, dari mana itu rantai kebaikan itu turun? Tadi dalam belajar CD reguler secara Zoom jam 2. Saya meminta anak-anak belajar CD membaca Matius 1 ayat pertama sampai ayat 17. Apa enggak bingung mereka? Karena di situ nama-nama yang disebut. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres. Hanya nama. Sampai ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Hanya nama. Memahami ini juga kebahagiaan. Karena apa? Karena rencana Tuhan tidak terputus. Kalau hanya membaca begitu saja, untuk apa kita tahu? Tapi ada alurnya, dari mana mau ke mana, pohon berkatnya itu mengalir. Maka diakhiri jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud.
14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sama seperti kita. Lalu saya minta anak-anak tadi, coba kamu tahu nggak marga opung dolimu, opung borumu, dari bapak, dari mama? Banyak yang tahu, tapi masih ada yang tidak tahu. Coba kita bayangkan, marga opung doli, marga kakek neneknya dia tidak tahu. Loh, coba kita sekarang tahu nggak marga kakek nenek kita? Dari papa dan dari mama. Ini uji administrasi loh. Di instansi juga ditanya itu. Artinya apa? Manusia itu harus tahu jalur berkat itu dari mana. Dari kakek neneknya, dari buyutnya, dari papa mamanya. Turun ke dia. Dan tidak hanya putus sampai di situ. Dia harus mengalirkan itu ke keturunannya kelak. Maka orang yang mendengar firman Tuhan harus tahu posisi. Tahu dong. Seperti saya misalnya, Pendeta Budianto Silitonga. Saya harus tahu. Nama saya lahir di Jawa. Tapi jasmani lahir di Sipahutar. Tempat nanas. Dekat rumah Inang Jenny, Cintua. Coba. Harus tahu dari mana mau ke mana. Dan bertemu dengan keluarga. Setelah berangkat dari kampung. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan tahu apa yang dia telah rasakan dengan firman itu. Siapakah yang mendoakanmu? Siapakah yang mendidik ibu bapak saudara-saudara dengan firman? Pasti orang tua, pasti kakek nenek. Yang telah menerima firman itu dari para pemberita kabar baik Injil yang datang ke Tanah Batak, ke Indonesia, dan ke kita sekarang. Mengalir kehidupan itu oleh kuasa Tuhan di dalam firman itu. Kita duduk sekarang di sini, coba. Kalau hanya ukuran manusia, sakit penyakit COVID ini, mungkinkah kita bersekutu di sini? Tapi Tuhan telah membuka banyak hal kepada kita. Di tengah COVID-19, hei manusia, sudah ada alat kutunjukkan, pakailah dengan baik. Suka tidak suka harus kita pergunakan. Papa saya dengar saya juga berkhotbah sekarang di kampung. Nanti pasti dia telepon. Aku telah mendengar jamita miamang. Dia bilang bapak soru aun waing. Kalaupun sudah 80 tahun. Mama saya juga begitu. Hanya mendengar saya. Aisyah dia di bawah-bawah hoso songoni hu wajari sampai songoni. Halai ibu hu makatai. Itu kuasa Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam firman Tuhan, mereka akan bersama-sama orang yang ini pernah saya sebutkan lebih ganteng dari kita dan mungkin lebih tidak ganteng dari kita. Lebih pintar dari kita atau mungkin tidak lebih pintar atau lebih bodoh. Lebih bersahaja dari kita atau mungkin tidak lebih bersahaja dari kita. Ini itulah kuasa firman. Orang yang hidup di dalam firman, siapapun itu pasti memiliki kesempatan untuk menyapa sesama dan disapa oleh sesama. Wah, ini luar biasanya. Dengan firman bisa saya katakan, inangamang, mari kita berdoa, langsung tutup tak. Atau amang inang parhalado, kita berdiri, itu dengan firman. Karena apa? Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah firman. Memiliki semangat dan kekuatan untuk mengajak. Mengajak untuk apa? Memuliakan Tuhan dan melakukan setiap hal yang baik di mata Tuhan. Jadi kita berbahagia dengan firman Tuhan itu. Karena kita telah disapa melalui garis keturunan. Dan bumi ini telah kita nikmati, kita rasakan hasilnya ciptaan Tuhan. Dan firman itu boleh kita pakai untuk melembutkan hati atau mungkin api si jahat. Yesus memakai firman untuk mengusir iblis. Dan firman itu juga mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran.
Maka saya percaya kita mau atau senantiasa membuka diri untuk merenungkan, seperti dalam ibadah juga selalu sering dikatakan. Ayat Nats hari ini tadi juga disebutkan ketika setelah membaca epistel, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar dan memeliharanya. Itu dua sisi yang memang saling melengkapi. Kita adalah pendengar, dari pendengaran itu iman. Dan dari memelihara firman yang kita terima dalam hati, hidup ini tertuntun, tertata dengan baik. Itulah kebahagiaan kita. Sekalipun mungkin pernah mengalami pergumulan, karena pergumulan kita tidak akan menjadi kehancuran. Karena apa? Karena kita ada hidup di tuntunan kasih Tuhan. Maka Rasul Paulus pernah berkata, dalam tingkatan-tingkatan yang sangat luar biasa dia mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Itu di Roma 5 ayat 1 dan 2 itu. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang tidak masuk di akal pada awalnya ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau sampai di situ saja memang tidak masuk. Tapi dilanjutkan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini juga firman Allah di Roma 5 ayat 1 sampai ayat 5 itu. Benar, kita tertuntun, umatnya tertuntun, maka tidak sia-sia siapapun yang selalu mendahulukan Tuhan dan firman-Nya. Di sana kita akan semakin melihat kasih, kita akan melihat kehangatan, dan seperti dalam topik minggu ini, kita diberi kemampuan mengalami kebahagiaan. Karena firman itu menuntun, firman itu senjata, firman itu mendidik kita dalam kebenaran. Itu yang telah diajarkan oleh orang-orang baik, oleh kakek nenek kita, oleh orang tua kita, dan mungkin oleh rekan-rekan, oleh sahabat kita. Saya percaya siapapun di antara kita tidak pernah melupakan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Bapak saudara-saudara. Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi, dan Tuhan menggendong, merangkul. Berbahagialah karena Tuhan memberikan firman-Nya di dalam hatimu. Amin.